Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita masih ada kesempatan ini untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal yang kedua. Kita akan membaca dan merenungkan firman ini, 1 Timotius pasal 2. Kita akan membaca secara bergantian. Bagaimana kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius untuk terus setia melayani Tuhan. Ayat pertama saya mau baca, ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat pertama 1 Timotius pasal 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua orang besar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kalau kita melihat di ayat pertama jelas sekali, ya ini satu nasihat ya dari Rasul Paulus kepada ya Timotius yang termasuk adalah anak didiknya ya, supaya terus menaikkan doa, permohonan ya, dan juga untuk jemaat yang dilayani, supaya jemaat pun ambil bagian di dalam doa ya. Di ayat pertama dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bukan sesuatu yang asing bagi anak-anak Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Mungkin kita berkata, apakah itu hanya semacam rutinitas saja ya, apakah itu hanya ya supaya kelihatan rohani saja. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita berdoa untuk para pemimpin kita, untuk bangsa dan negara kita, itu adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, supaya bagi kita nanti, jika bangsa dan negara kita makmur, dan jika bangsa kita ini damai, pemimpin yang berhikmat, berwibawa Tuhan berikan, maka kita juga yang mengalami ketenangan ya. Jadi kita akan tenang berdoa, menyembah Allah, ya beribadah kepada Tuhan, karena kan dilindungi oleh negara, dilindungi oleh para pemimpin yang takut akan Tuhan. Tetapi kalau pemimpin itu adalah pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, ya kemudian pemimpin itu dipengaruhi oleh oknum-oknum atau kelompok yang tidak menyenangi ada anak-anak Tuhan, ya maka keadaan anak-anak Tuhan itu akan mengalami penderitaan yang luar biasa, akan dihambat untuk beribadah, akan dihambat untuk melakukan kegiatan yang lain. Nah, kita juga akhirnya yang mengalami kesusahan. Jadi kita perlu berdoa, ya berdoa untuk bangsa dan negara, karena kita berada di dalam bangsa dan negara ini.
Nah, kita rindu bangsa kita menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Ya, kita rindu pemimpin kita takut akan Allah. Ya, tidak harus kita berkata, oh mereka harus orang percaya. Tidak, bisa saja memang agama mereka bukan agama Kristen, tetapi ya mereka memiliki kecakapan untuk memimpin dalam hal ya ada keadilan, ada ya perhatian khusus untuk semua orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda, ya satu dengan yang lain, dan diberi kesempatan untuk yang memegang hak asasi manusia. Ya, jadi pemimpin seperti ini perlu bagi kita perlu doakan supaya ada keharmonisan, kesejahteraan kebahagiaan bagi bangsa dan negara kita. Nah, ketika kita berdoa, tidak hanya berdoa supaya mereka sehat, kuat, tidak, tetapi juga supaya pada akhirnya mereka juga datang kepada Tuhan. Nah, ini yang penting. Jadi bersolat untuk mereka supaya diberkati, tapi tidak hanya berbicara berkat jasmani, tapi juga berkat rohani. Nah, di ayat 3 berkata, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Itulah yang baik, yaitu berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk para pemimpin kita, untuk orang-orang yang memegang kepemimpinan, ya, dan orang-orang yang memberi keputusan. Kita perlu berdoa buat mereka, ya, karena itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, jadi kita berdoa supaya mereka pun akhirnya terbuka hatinya, dan ketika mereka mendengar firman Allah atau membaca firman Allah, membaca kitab suci, maka hati mereka terbuka dan akhirnya mereka menyerahkan diri kepada Tuhan dan mereka memperoleh keselamatan. Nah, ini yang Tuhan mau, ya, ini Tuhan kehendaki, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa ada banyak orang yang sedang menantikan kabar baik ini. Ya, sesungguhnya mereka sedang menantikan. Ya, sesungguhnya mereka membutuhkan, ya, tentang nama ini, tentang keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mereka sedang menunggu, karena tidak ada cara lain, ya, untuk melayakkan manusia itu di hadapan Allah. Tidak ada cara yang lain, hanya satu-satunya cara, yaitu melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, Tuhan menghendaki semua manusia datang kepada Dia. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya, perhatikan di ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nggak bisa kita menggantikan posisi Yesus, ya, supaya yang olehnya kita memperoleh keselamatan, tidak bisa. Ya, Yesus satu-satunya jalan yang sudah menyelesaikan tugas itu. Ya, apakah kita harus menunggu yang lain? Tidak perlu. Sudah cukup kedatangan Yesus, ya. Untuk itu kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, dan kebenaran firman Allah atau aturan firman Tuhan atau pesan yang penting, ya, disampaikan oleh Yesus juga kepada kita, murid-muridnya, anak-anaknya, ya, secara khusus supaya kita menjadi saksi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini perintah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya melalui Yesus. Jadi perlu kita memberitakan pribadi ini, ya. Dan kita lihat di ayat 6 bahwa Yesus yang menjadi perantara itu harus mati di kayu salib, ya, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Ya, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang mengatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita tahu, ya,
jelas sekali bahwa Rasul Paulus sebelumnya ya juga menganiaya orang percaya. Dia bukan orang percaya dia, tetapi karena kasih Tuhan menyelamatkan dia ya. Dan untuk keselamatan umat manusia itu Yesus datang ke dunia menjadi manusia, dan dalam keadaan manusia, tubuh insaninya, dia harus mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Dan ya kita tahu di kayu salib itu ya ditimpakan semua dosa itu kepadanya, dan di kayu salib itu dia tanggung semuanya dosa umat manusia. Di kayu salib itu ya dia berkata, sudah selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berita ini perlu kita sampaikan, berita ini perlu kita kumandangkan, supaya lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus, supaya lebih banyak lagi orang yang bertobat dari jalannya yang jahat, supaya lebih banyak lagi orang yang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita terus masih semangat memuji Tuhan, amin. Semangat melayani Tuhan. Kita bersyukur kita terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, tetapi tidak cukup puas hanya untuk diri kita. Ingat, Rasul Paulus katakan berdoa, bersafaatlah, berdoa buat orang lain ya. Tidak hanya kita berdoa untuk dia sehat, dia kuat, diberkati. Satu hal, kalau hanya itu saja doa kita, ada yang kita abaikan yang terutama, yaitu keselamatan mereka. Jadi kita perlu berdoa, bersyafaat, menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kita harus mengenai iman mereka, supaya Tuhan melawat mereka, menjamah mereka, dan pada akhirnya mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masuk dalam doa-doa kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bagi saudara-saudara yang mengalami kelemahan tubuh yang sakit, berdoa ya, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Dia yang sudah mati di kayu salib itu menyelesaikan semuanya bagi kita. Dan firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang bergumul mengenai keuangan, ya Tuhan tahu, bahkan isi dompet kita pun Dia tahu. Ya, ketika kita berdoa, meminta, Tuhan mendengar dan akan mengabulkan tepat pada waktunya. Apapun pergumulan hidup kita mau bawa kepada Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian sebelum kita berdoa.